Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Agrisma Sylvia Ayu Karningtia, Agrisna Saniata Gofriana, Askaful Kahfi, Absari Nur Rofiah Aristawati, Bagas Rizky Dwi Payana, dan Daniel Horas Sibarani. Di sini kita akan menjelaskan model pembelajaran perilaku atau the Behavioral System Family. Yang pertama yaitu sejarah dari model pembelajaran perilaku dan instruksi diilhami dari eksperimen klasik yang dilakukan oleh Pavlov pada tahun 1927, kajian Tardik pada tahun 1911 sampai 1913 mengenai law of effect dalam pembelajaran. Demikian juga teori-teori B.F. Skinner tentang operan conditioning. Pada penerapannya, beberapa tipe pembelajaran tentu dapat mencapai kesuksesan akademik dengan menggunakan model ini. Selama 35 tahun terakhir, sejumlah penelitian membuktikan bahwa perilaku seseorang sebagai konsekuensi dari hasil belajar dapat dimanipulasi dengan menggunakan seperangkat instruksi pembelajaran atau dengan menggunakan model serta metode tertentu. Pembelajaran perilaku. Yang pertama, dasar teoretik dari kelompok model pembelajaran ini adalah teori-teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dengan cara memanipulasi penguatan. Yang kedua, kelompok model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Yang ketiga, salah satu dari karakteristik umum pada model pembelajaran perilaku adalah dalam perihal penjabaran yang harus dipelajari peserta didik, yaitu penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari menjadi serangkaian perilaku dalam bentuk yang lebih kecil dan berurutan. Adapun ciri-ciri pembelajaran perilaku, yang pertama mementingkan faktor lingkungan, yang kedua menekankan pada tingkah laku, yang ketiga sifatnya mekanistik, yang keempat meningkatkan masa lalu. Pada model pembelajaran perilaku ada juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model pembelajaran perilaku yang pertama yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Kekurangan dari model pembelajaran perilaku yaitu yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Saya Bagas Rizky Dwi Payana akan melanjutkan presentasi dari Agrisna mengenai model sistem perilaku. Nah, bagaimana sih model dari sistem perilaku ini? Jadi, pada dasarnya, kelompok model sistem perilaku mementingkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang meningkatkan memanipulasi penguatan tingkah laku atau reinforcement secara efektif sehingga terbentuk pola tingkah laku yang dikehendaki. Semua model dalam kelompok ini memiliki dasar teoritis yang sama, yang merujuk pada teori behavioral yang menekankan pada upaya untuk merubah perilaku yang tampak dari para peserta didik, atau dengan kata lain, model ini memusatkan perhatian pada perilaku yang terobservasi dengan memanfaatkan metode serta tugas yang diberikan untuk menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip model pembelajaran perilaku. Di sini terdapat 4 prinsip model pembelajaran perilaku, yaitu perilaku adalah hal yang dapat diamati dan diidentifikasi. Perilaku yang tidak sesuai didapatkan bukan diprogram. Tujuan perilaku sebaiknya bersifat spesifik atau individual. Dan yang terakhir adalah teori perilaku fokus pada hal-hal yang ada di sini dan saat ini. Nah, sekarang mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah perilaku adalah hal yang dapat diamati dan diidentifikasi. Maksudnya ialah penerapan dalam pembelajaran adalah dengan mengidentifikasi karakteristik peserta didik, materi, dan lingkungan belajar, serta ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Jika peserta didik dikenai stimulus dengan strategi dan waktu yang tepat, maka respon yang akan mengarah pada tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian perilaku yang tidak sesuai atau maladaptive behavior
didapatkan, bukan diprogram. Penerapan dalam pembelajaran adalah dengan fokus pada ketercapaian hasil belajar dan menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Jika penerapan strategi dalam program pembelajaran diterapkan, maka perubahan perilaku atau kompetensi yang diharapkan akan tercapai. Tujuan perilaku sebaiknya bersifat spesifik atau individual. Untuk mendapatkan respon sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka stimulus yang diberikan sebaiknya bersifat spesifik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan gaya belajarnya masing-masing, sehingga strategi pembelajaran yang digunakan seharusnya juga bersifat demikian. Dewasa ini, pelajaran jarak jauh dan online biasanya dirancang untuk dapat mendorong peserta didik belajar dengan kecepatannya sendiri dalam penguasaan materi. Kemudian yang terakhir, teori perilaku fokus pada hal-hal yang ada di sini dan saat ini. Penerapannya dalam proses pembelajaran adalah dengan menciptakan kondisi dan strategi yang dapat mengoptimalkan serta membantu peserta didik mengatasi masalah-masalah belajar saat ini. Masalah belajar yang semakin sulit sebenarnya hanya membutuhkan upaya-upaya kecil untuk mengatasinya. Dalam model pembelajaran, pastilah akan ada petunjuk untuk melaksanakan pembelajaran dengan model sistem perilaku. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dengan model sistem perilaku ini. Yang pertama adalah aturan kelas. Maksudnya ialah menerapkan aturan kelas yang jelas di kelas, serta memberikan penguatan atau reinforcement dan pola bimbingan yang terarah. Jauh lebih efektif dibandingkan dengan memberikan sanksi atau hukuman untuk kesalahan. Yang kedua, respon bagi peserta didik yang akan mengikuti instruksi. Di sini penguatan positif lebih ditekankan daripada hukuman. Jadi jangan sedikit-sedikit memberi hukuman kepada peserta didik kita. Untuk kejadian demikian, maka beri penguatan berupa pujian pada peserta didik yang mengerjakan tugas untuk memotivasi agar yang lain ikut aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pembelajaran mandiri. Dalam pembelajaran mandiri, masing-masing peserta didik memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Untuk itu, sebaiknya peserta didik tidak dibatasi dalam pemanfaatan sumber belajar. Biarkan mereka berkreasi dan mencari atau memanfaatkan sumber belajar sebanyak mungkin. Kemudian adalah mengenai peserta didik yang bermasalah. Bagi peserta didik yang bermasalah, memarahi dan memberikan hukuman tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu, guru harus berperan sebagai teman dan motivator yang baik dalam pembelajaran. Karena mungkin terkadang mereka bermasalah karena kurang mendapat perhatian atau ada masalah-masalah lainnya. Untuk itu, perlu kita gali apa sih sebenarnya problem mereka, sehingga kita akan bisa menentukan solusinya. Yang terakhir adalah memotivasi. Pembelajaran umpan balik terhadap hasil pembelajaran berupa umpan balik serta kesempatan menilai diri sendiri atau self-assessment akan memotivasi peserta didik untuk semakin meningkatkan kinerja dalam pembelajaran. Pembahasan berikutnya adalah mengenai unsur-unsur dalam model pembelajaran. Jadi kita akan mengerti unsur-unsur apa saja sih yang ada dalam model pembelajaran itu. Dalam model pembelajaran yang dikemukakan menurut Joyce and Well, model pembelajaran itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah sintak. Sintak adalah urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-fase atau tahapan yang harus dilakukan oleh guru bila menggunakan model pembelajaran tertentu. Jadi, dalam melakukan pengajaran harus tahu langkah-langkah atau urutan pada penggunaan model pembelajaran. Yang kedua adalah prinsip reaksi atau principle of reaction. Apa sih prinsip reaksi itu? Prinsip reaksi berkaitan dengan pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para peserta didik, termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap peserta didik. Prinsip ini memberi petunjuk bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan permainan yang berlaku pada setiap model pembelajaran. Selanjutnya adalah mengenai sistem sosial atau the social system. Adalah pola hubungan guru dengan peserta didik pada saat terjadinya proses pembelajaran. Dengan kata lain, situasi atau suasana serta norma yang berlaku dalam penerapan model pembelajaran tersebut. Dalam model pembelajaran harus tetap memperhatikan norma dan suasana agar bisa berjalan dengan baik. Yang keempat adalah mengenai penerapan atau implementation dalam bentuk aplikasi model dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita menerapkan sebuah model pembelajaran kepada para peserta didik. Kemudian yang terakhir, instructional effect dan nurturing effect. Dampak instructional adalah hasil belajar yang dicapai atau berkaitan langsung dengan materi pembelajaran. Sementara dampak pengiring adalah hasil belajar sampingan atau iringan yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan model pembelajaran tertentu.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik model Mastery Learning and Program Instruction. Model pembelajaran tuntas dan instruksi terprogram atau Mastery Learning and Program Instruction menekankan pada penguasaan kompetensi secara tuntas dengan rumusan tujuan pembelajaran yang telah dijabarkan secara rinci. Model ini dikembangkan oleh John B. Carroll dan Benjamin Bloom. Karakteristik model pembelajaran tuntas dan instruksi terprogram antara lain yang pertama, tujuan pembelajaran direncanakan dan dirinci dengan jelas. Yang kedua, materi pembelajaran dibagi-bagi menjadi pokok-pokok bahasan yang setiap unitnya memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, strategi pembelajaran ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi terhadap materi pembelajaran. Yang keempat, masing-masing unit disertai dengan tes formatif serta umpan balik dan motivasi untuk penguatan. Dan yang kelima, data hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kinerja pembelajaran selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang sinteks atau tahapan pembelajaran dalam model Mastery Learning and Program Instruction. Yang pertama, peserta didik disediakan waktu atau jadwal yang berbeda untuk berlatih atau praktik dan menjadi terampil dengan instruksi tertentu dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, peserta didik diberi metode-metode khusus untuk dapat belajar sesuai dengan gaya belajar dan kecepatannya masing-masing. Yang ketiga, ketika belajar secara mandiri, peserta didik dapat dibantu dengan tutorial, namun untuk peserta didik sekolah dasar dapat belajar dengan bantuan instruksi guru seminimal mungkin. Yang keempat, untuk dapat menguasai kompetensi baru, seorang peserta didik harus menguasai kompetensi sebelumnya atau kompetensi prasyaratnya. Yang kelima, peserta didik diberi evaluasi. Yang keenam, pembelajaran sebaiknya dilakukan dalam format individu atau kelompok kecil untuk hasil yang efektif. Dan yang ketujuh, setiap peserta didik diberi tanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola penguasaan kompetensinya sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang terakhir, pembelajaran dapat lebih optimal ketika peserta didik diberi kesempatan untuk menjadi tutor bagi teman lain. Selanjutnya ada prinsip reaksi, sistem sosial, dan penerapan dalam model belajar ini. Yang pertama, prinsip reaksi. Pada prinsip reaksi, guru perlu selalu mendampingi dan mengarahkan peserta didik serta memberi motivasi dalam penyelesaian serta memastikan bahwa peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial ini kecenderungannya adalah peserta didik belajar secara individual. Namun, penting bagi peserta didik untuk memahami bahwa karakteristik setiap individu itu berbeda, sehingga untuk bisa efektif dalam menguasai kompetensi diperlukan strategi yang berbeda pula. Yang ketiga, penerapan. Model ini diterapkan pada hampir semua bidang studi untuk penguasaan keterampilan akademik dan relevan untuk semua bentuk pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Daniel Rasibarani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model instruksi yang jelas atau explicit instruction. Model explicit instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap. Kurangnya kemampuan pemahaman dalam membaca dan menulis melandasi pengembangan model explicit instruction ini. Karakteristik model explicit instruction terletak pada pengintegrasian kemampuan pemahaman atau pengetahuan dengan keterampilan. Karakteristiknya meliputi: yang pertama, mengidentifikasi strategi; yang kedua, mengatur instruksi untuk membuat model strategi; yang ketiga, meminta peserta didik untuk mempraktekannya; yang keempat, mempelajari manfaat dan keefektifan strategi tersebut untuk kemudian dikembangkan pada tahapan berikutnya; yang kelima, membantu peserta didik dalam menilai pemahamannya dan sejauh mana mereka mengalami kemajuan. Sintaks. Tahapan pembelajaran meliputi: 1. Guru membaca untuk peserta didik. Yang kedua, secara periodik berhenti sebentar untuk menjelaskan kepada peserta didik strategi yang digunakan untuk memahami bacaan atau bahkan kata yang tidak familiar. Yang ketiga, peserta didik
membaca dengan mempraktikkan keterampilan yang diminta sesuai dengan bacaan. Yang keempat, peserta didik melakukan self-assessment mengenai ketercapaian pemahaman. A. Prinsip reaksi. Penerapan strategi oleh peserta didik secara langsung diikuti dengan menentukan instruksi selanjutnya. B. Sistem sosial. Guru mengarahkan pembelajaran dan memberikan pelatihan. C. Penerapan model ini pada umumnya diterapkan pada peserta didik level usia dini. Model pembelajaran instruksi langsung atau direct instruction. Model pembelajaran langsung ialah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep maupun perilaku dengan menggunakan pendekatan deduktif. Ciri-cirinya model pembelajaran langsung yaitu strategi penyampaian materi secara langsung dari guru kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. Materi pembelajaran telah terstruktur, lingkungan belajar yang telah terstruktur dan distruktur oleh guru. Bahasa yang berhubungan dengan kebahasaan dalam mengajar terdiri dari orientasi, yaitu guru mulai membangun atau membuat kerangka kerja pembelajaran. Lalu ada presentasi yang menjelaskan konsep atau skill baru dan memberikan pemeragaan serta contoh. Lalu praktik yang terstruktur, guru menuntun peserta didik melalui contoh-contoh praktik dan langkah-langkah di dalamnya. Praktik di bawah bimbingan guru, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan praktik dan kemampuan mandiri. Praktik mandiri, peserta didik melakukan praktik dengan caranya sendiri tanpa bantuan dan respon balik dari guru. Prinsip reaksi, sistem sosial, dan penerapan. Pada prinsip reaksi sangat terkait dengan kemajuan, dorongan, dan motivasi terus-menerus diperlukan. Sistem sosial dalam model ini benar-benar terstruktur. Guru berfungsi sebagai sumber informasi utama dan peserta didik harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh guru. Lalu penerapan. Model ini diterapkan pada pembelajaran materi utama yang meliputi keterampilan dasar dalam kurikulum. Pelaksanaan pembelajaran melalui kelompok-kelompok kecil maupun tatap muka dengan instruksi langsung dari guru. Saya Apsari Nurafi Aristawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Selanjutnya adalah mengenai model simulasi atau learning from simulation. Dalam model simulasi, pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara mudah dan cepat menguasai kompetensi tertentu dengan menghadirkan tiruan dari situasi yang sesungguhnya di dunia nyata. Adapun tujuan dari model simulasi, yaitu 1. Melatih keterampilan. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang keenam, melatih peserta didik untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Yang ketujuh, menumbuhkan daya kreatif peserta didik. Yang kedelapan, melatih peserta didik untuk mengembangkan sikap toleransi. Sinteks. Terdapat 4 langkah pembelajaran dalam sinteks model simulasi yang meliputi 1. Adalah orientasi. Guru menyajikan topik, konsep, dan penjelasan simulasi. Yang kedua adalah pelatihan untuk peserta. Guru membuat skenario, membagi tugas, dan melaksanakan uji coba. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Guru memimpin aktivitas, memberikan umpan balik, dan melakukan evaluasi serta menjelaskan kesalahan. Yang keempat adalah kesimpulan dan umpan balik. Guru menyimpulkan kejadian dan persepsi, menganalisa proses, dan melaksanakan penilaian. Selanjutnya adalah prinsip reaksi, yaitu guru bertugas menyajikan
memfasilitasi pemahaman serta menyajikan penafsiran tentang aturan simulasi. Lalu selanjutnya adalah sistem sosial, yaitu proses interaksi yang terjadi dalam model simulasi adalah lingkungan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya penerapan, yaitu dapat diterapkan pada pembelajaran yang membutuhkan atau berkaitan dengan kompetisi, kerjasama, empati, sistem sosial, konsep, keterampilan, pembuktian, bidang hukum, dan kemampuan berpikir kritis. Kesimpulan, kelompok model pembelajaran sistem perilaku didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku, teori belajar sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Model-model pembelajaran rumpun ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan perilaku secara efektif, sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Adapun jenis-jenis model pembelajaran sistem perilaku antara lain: A. Model pembelajaran tuntas dan instruksi terprogram. B. Model instruksi yang jelas. C. Model instruksi langsung. D. Model simulasi. Karena termasuk dalam kategori program pengajaran teknologis, kelompok model sistem perilaku ini sangat menekankan efisiensi dan efektivitas dalam penguasaan kompetensi sebagai capaian hasil pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.